Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haris Ardian dan NIM 205010 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dalam memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan 2 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Learning terhadap hasil belajar siswa pada program pendidikan paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Negara Padang. Pertama, memasuki bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang masalah. Sebajar suatu hal yang diperhatikan pendidik sebagai acuan untuk mengevaluasi satu program yang sedang dilaksanakan. Jika hasil belajar tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka bisa dikatakan program pendidikan yang dilaksanakan gagal. Dalam kata lain, program pendidikan tidak mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks belajar, menggunakan fasilitas pendidikan berbasis learning, maka hasil belajar akan dipengaruhi oleh kegiatan belajar yang berbasis learning, baik seorang pendidik maupun seorang peserta didik. Konsep pembelajaran e-learning mulai dikembangkan mengingat peningkatan jumlah siswa di perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Begitu juga dengan kebutuhan akan pembelajaran digital yang semakin tinggi pula. Hal ini tentu didukung oleh fasilitas perkuliahan seperti jaringan internet yang stabil, ketersediaan fasilitas hotspot yang memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran e-learning tersebut. Lanjut identifikasi masalah. Dari latar belakang tadi dapat disimpulkan identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama pentingnya media pembelajaran berbasis e-learning bagi kegiatan belajar PKBM. Yang kedua, pentingnya memahami cara belajar e-learning oleh warga belajar. Yang ketiga, pengaruh media pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar siswa PKBM. Dan yang keempat, pentingnya memahami hasil belajar mempengaruhi program pendidikan. Lanjut, kita ke batasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Cakupan masalah yang dibatasi pada artikel ini yaitu pengaruh media pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menemukan dua rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian bagi berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning di program pendidikan paket C. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa yang akan terjadi setelah menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning di program pendidikan paket C. Selanjutnya, asumsi penelitian. Berbagai asumsi penelitian dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh media pembelajaran berbasis learning. Yang kedua, keterbatasan dari penelitian ini. Dan yang ketiga, pengamat berlaku objektif dalam memberikan penilaian. Selanjutnya, masuk ke dalam tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk media pembelajaran berbasis learning yang digunakan dalam membantu jalannya pembelajaran siswa di program pendidikan paket C. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa yang terjadi setelah menggunakan media berbasis learning di program pendidikan paket C. Adapun kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ide-ide baru terhadap hasil belajar siswa dan menambah wawasan terhadap pentingnya teknologi pendidikan dalam kegiatan belajar. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi PKBM, yaitu untuk membantu pusat kegiatan belajar masyarakat akan dapat membentuk peserta didik yang lebih baik ke depannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih sempurna. Yang kedua bagi pendidik, yaitu membantu pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran berupa teknologi yang relevan dan penuh kemudahan. Yang ketiga, bagi siswa, membantu peserta didik dalam belajar untuk mendapatkan nilai hasil belajar yang memuaskan. Dan yang terakhir bagi peneliti, yaitu membantu peneliti sebagai acuan dalam mengetahui pengaruh teknologi terhadap hasil belajar di pro- program pendidikan paket C. Selanjutnya definisi operasional. Menurut Abdul Barir Hakim 2016.22 tutup kurung mendefinisikan bahwa e-learning adalah pengajaran dan pembelajaran yang didukung dan dikembangkan melalui teknologi dan media digital.
dan juga merupakan salah satu bentuk dari konsep distance learning atau belajar jarak jauh. E-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dalam praktiknya, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. E-learning sangat potensial untuk membuat proses belajar lebih efektif, sebab peluang siswa untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya terbuka lebih luas. Yuk kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori. Pertama itu pendidikan. Pendidikan didefinisikan oleh banyak tokoh sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional yang menuju ke arah alam dan sesama manusia. Yang kedua yaitu e-learning. E-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dalam praktiknya, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Sama seperti prinsip online pada media lainnya, proses belajar mengajar dalam e-learning jadi bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk rapor pada setiap semesternya. Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan yang namanya evaluasi. Lanjut, penelitian yang relevan. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian relevan ini bahwa dari berbagai judul penelitian, penggunaan learning berpengaruh baik terhadap jalannya proses pembelajaran, di mana penggunaan e-learning membantu pendidik atau peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran berupa pemanfaatan teknologi yang efektif sesuai perkembangan zaman dan mempermudah akses dalam pemberian ataupun pengumpulan tugas yang diberikan. Penelitian ini saya kutip dari yang pertama yaitu Taslim dan jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pengaplikasian e-learning terhadap hasil belajar dengan abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan e-learning dalam hal ketersediaan perangkat ICT. Selanjutnya, menurut Naimah dalam jurnalnya berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Berbantuan e-learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan beberapa penelitian relevan lainnya. Lanjut, dalam kerangka berpikir. Yang pertama yaitu e-learning. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pembelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan guru maupun antar sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pembelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu kombinasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Hasil belajar menunjukkan suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Dengan adanya teknologi berbasis e-learning, maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa menjadi lebih baik dan efisien, serta menambah mutu siswa setelah tamat dalam bangku pendidikannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesis penelitian. Untuk mempermudah peneliti nantinya, hipotesa ini digunakan untuk menguji kebenaran. Hipotesa tersebut berisi HA HA yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi berbasis e-learning terhadap hasil belajar siswa di program pendidikan paket C yang berbau positif dan efisien dalam penggunaannya. Dan H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi berbasis e-learning terhadap hasil belajar siswa di program pendidikan paket C yang berbau positif dan efisien dalam penggunaannya. Lanjut kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu analisa mendalam terkait dengan fakta yang sudah ditemukan menjadi salah satu ciri dari penelitian ini. Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang analisanya menekankan pada data-data numerikal atau angka yang diolah melalui metode statistik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah variabel keseluruhan dalam suatu penelitian. Populasi pada program pendidikan paket C ini adalah sebanyak 50 orang. Selanjutnya, sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan digunakan dalam suatu penelitian sebagai bahan uji. Sampel yang diambil adalah 50% dari jumlah populasi
yaitu sebanyak 25 orang dari tabel nama sesuai absen ganjil, yaitu 135 dan seterusnya. Selanjutnya instrumen dan pengembangannya. Pertama, angket. Angket adalah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan lalu, oleh narasumber akan diisi dengan cara tertulis pula oleh masyarakat luas. Angket seringkali disebut dengan namanya kuesioner. Berikut kuesioner yang diperoleh dari kesimpulan definisi operasional sebagai berikut, yaitu sejak ditemukannya teknologi internet, hampir segalanya menjadi mungkin. Kini dapat belajar tak hanya anywhere, tetapi sekaligus anytime dengan fasilitas learning yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar pendidikan berbasis learning menjadi tak terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara konten dan isinya. Adapun alternatif jawabannya yaitu sangat setuju disingkat SS dengan skor pernyataan 4, setuju dengan singkatan S dengan skor pernyataan 3, tidak setuju dengan singkatan TS dengan skor pernyataan 2, dan sangat tidak setuju dengan singkatan STS untuk skor pernyataan 1. Lanjut pada kisi-kisi instrumen penelitian. Fokus penelitiannya yaitu pada media pembelajaran e-learning dan hasil belajar dengan indikator media pembelajaran ini learning ini dengan indikatornya, bentuk medianya, cara menggunakannya, cara pelaksanaannya, dan indikator pada hasil belajar yaitu kognitif siswa tersebut. Selanjutnya observasi. Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya penelitian tertentu. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilahan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait satu keterangan. Selanjutnya, pengumpulan data. Untuk waktu dan lokasi penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November di PKBM Anugerah Padang. Selanjutnya, subjek penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah siswa belajar di program pendidikan paket C PKBM Anugerah sebanyak 25 orang. Penelitian ini akan dipilih karena melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga berpengaruh terhadap jenjang pendidikan. Selanjutnya, sumber data. Sumber data primer. Sumber data primer di sini yaitu kepala dari PKBM, pendidik, peserta didik, dokumentasi, dan angket. Dan sumber data sekundernya yaitu buku-buku dan sumber-sumber lain yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. Lanjut, analisis data. Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan atas data yang telah disiap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Yang pertama yaitu deskripsi data. Tujuan dilakukannya deskripsi data ini ialah untuk mengetahui tingkat pencapaian sampel dan menggambarkan distribusi frekuensi data dengan menggunakan rumus dari persentase Sugiono, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%, dengan P adalah jumlah persentase, F frekuensi jawaban, dan N jumlah responden. Setelah data berubah, presentasi kemudian dikelompokkan dalam kalimat yang bersifat kualitatif, yaitu 65-100% dikatakan baik, 35-65% dikatakan cukup baik, 20-35% dikatakan kurang baik, dan kurang dari 20% dikatakan tidak baik. Selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar siswa pada program pendidikan paket C. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebasnya. Selanjutnya teknik keabsahan data. Yang pertama itu uji coba instrumen. Uji coba instrumen menggunakan sampel uji, ya ini sebanyak 25 orang responden yang diambil dari luar populasi, yaitu siswa program pendidikan paket C.
Yang kedua yaitu uji validitas. Validitas merupakan ketetapan dan pengukuran yang terdapat pada butir pernyataan. Dilakukan uji validitas ialah untuk mengetahui kevalidan dari instrumen yang telah disusun. Maknanya ialah apakah instrumen tersebut bisa mengukur yang seharusnya akan diukur. Uji validitas ini menggunakan uji sampel sebanyak 25 orang responden yang diambil dari luar populasi, yaitu siswa program pendidikan paket C. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mencari tahu bagaimana keadaan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Apakah instrumen tersebut memiliki ketetapan yang sama dalam mengukur apabila digunakan beberapa kali dan adakah menghasilkan data yang sama pula atau tidak. Uji reliabilitas ini menggunakan sampel uji coba, yaitu sebanyak 25 orang responden yang diambil dari luar populasi, yaitu siswa program pendidikan paket C. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu membahas gambaran pengaruh media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar siswa di program pendidikan paket C. Yang kedua yaitu yang berisikan yaitu bentuk medianya, cara menggunakan, cara pelaksanaan, dan kognitif siswa. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan data sembilan responden, selanjutnya akan dilakukan analisis data tersebut untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut perhitungannya pada tabel. Dengan yang biru yaitu variabel X dan yang kuning itu variabel Y. Dengan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa rata-rata siswa sangat setuju dan mempengaruhi hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning ini. Siswa tahu bentuk media, cara penggunaan, cara pelaksanaan, dan kognitif siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning ini. Kita masuk ke bab 5, yaitu bab penutup. Dengan kesimpulan, dengan pemanfaatan media learning, memungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya siswa dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Selain itu, siswa juga dapat berkomunikasi dengan guru setiap saat, misalnya melalui chatting ataupun email. Learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan guru maupun antar sesama peserta didik. Saran saran dari sarannya yaitu yang pertama pihak PKBM hendaknya memberikan dukungan dan pada pengembangan metode pembelajaran berbasis e-learning dengan memfasilitasi penggunaan menggunakan internet di PKBM sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidik menggunakan e-learning dalam pembelajaran agar mempermudah siswa mempelajari materi fisik sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga yaitu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis dalam pembelajaran yang berbeda. Terima kasih. Itulah eh, presentasi proposal penelitian pendidikan dua saya ataupun metode penelitian pendidikan dua saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.